Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Semoga waktu ini kita manfaatkan untuk beribadah kepadanya. Salawat kepada Rasul, teladan baik kita, yang tentunya bukan hanya kita harus bersalawat, tapi wajib untuk mengikuti pesan-pesan kenabian untuk melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Pada kesempatan ini saya akan mengambil satu tema, yaitu taat kepada Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman, pemimpin yang beriman. Tema ini berdasarkan dengan Al-Quran, surah An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang dipanggil di sini adalah orang yang telah beriman, yang telah meyakini Allah, yang telah hijrah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang beriman kalau dipanggil bahasanya cuma satu, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya ikut. Apakah masuk di pikirannya atau bertentangan dengan pikirannya, karena memang pikiran itu tidak pernah tepat. Yang tepat itu adalah hati yang merujuk kepada Allah. Al-haqqu mir rabbik. Al-Baqarah 147. Kebenaran itu hanya datanya dari Allah. Begitu banyak orang yang mengenal Islam karena mengutarakan kalimat-kalimat Allah. Bahkan Umar masuk Islam karena mendengarkan kalimat Allah, bukan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah. Jika orang beriman itu sami'na wa ata'na, dengar, ikut. Kalau dia belum beriman, sami'na wa asaina. Saya dengar tapi saya pikir dulu nih. Saya pikir dulu, cocok nggak di kepala saya nih. Itu bedanya. Oleh sebab itu, memang iman ini sangat penting. Ya. Kenapa? Karena itu adalah dorongan hati yang tidak bisa dikelebui oleh makhluk siapapun. Bahkan hati orang beriman itu tajam, kata Rasulullah. Hati-hati firasatnya orang beriman. Bahkan orang beriman hati itu berhubungan kepada Allah, kadang juga tidak dipahami malaikat. Begitu hebatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Bahkan Allah memberikan ancaman kepada hambanya. Kalau memang kau hebat, kau memang jago, kau punya konseptor. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin bimma nazzalna ala abadina fatu bi surah. Punna ragu konne
anu nakareng Allah Ta'ala, pare ko sere surah. Fatu bisurah min misli. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggil semua pakar-pakarmu. Orang jago-jago, ahli-ahli. Selain firmanku. Jika engkau termasuk orang yang benar. Ya. Allah menantang kalau memang hebat. Ya. Dan terbukti juga. Kita bisa melihat sejarah peradaban di dunia. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Bagaimana Khalifah Umar, Muawiyah, Abbasiyah. Hampir semua wilayah-wilayah yang digelorakan kalimat Allah. Ada kedamaian, ada kesejahteraan, nilai-nilai keadilan. Jemaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepemimpinan ulama-ulama dahulu. Ada yang datang, salah satu pemimpin besar, datang anaknya, wahai Ananda, kamu datang kemari urusan keluarga atau urusan negara? Wahai ayahanda, saya datang karena urusan pribadi antara anak dan orang tua. Kalau begitu listrik ini saya matikan. Karena listrik ini dibiayai oleh negara. Luar biasa akhlak-akhlak. Ada lagi Khalifah Umar bin Khattab. Ketika anaknya Abdullah bin Umar sudah compang-camping bajunya, ingin mengambil uang di Baitul Mal. Umar mengatakan, wahai Ananda, apa kau jamin kau akan hidup bulan depan sehingga kau bisa membayarnya hutang bajumu? Sehingga tidak jadi mengambilnya. Ya Allah. Bahkan Khalifah Umar pernah sekali dia melacak kepada masyarakat. Rupanya masih ada masyarakat yang belum tersalur gandum dan baik. Bahkan dia menyamar dan masyarakat itu mengatakan, wahai Umar, saya makan batu khalifah apa ini? Sehingga Umar pada tengah malam membuka gudang mengambil gandum. Sehingga ada sahabat mengatakan, wahai Umar, biarlah saya mengangkat. Kau adalah pemimpin khalifah. Saya cuma ajudan. Biarkan saya mengangkat supaya dosa-dosa saya lepas kepada orang yang. Nah, itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Oleh sebab itu Allah menganjurkan taatlah kepada aku. Kita bisa buktikan negara Republik Indonesia dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kalau nilai-nilai agama yang ditelurkan ini sebagai berbangsa bernegara, menjaga kehidupan beragama, saya kira akan sejahtera damai lah negara kita yang mayoritas muslim. Tapi kalau sudah mulai ketatan kepada Allah, zina sudah mulai dilegalisir, LGBT, ya Allah. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita mencegah. Ya. Kenapa? Karena ini nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini, sejarah ini perlu terjadi. Zaman Lut. Ya. Oleh itu kita harus wajib taat. Tidak akan ada amandemen apa-apa kalau ini nilai-nilai agama tetap diutamakan dan menjaga agama lain. War Rasul begitu pula. Jangan tanya tentang kebijakan-kebijakan Rasul. Begitu banyak penelitian-penelitian tentang apa yang dilakukan Rasul. Contoh, Rasulullah melarang kencing berdiri misalnya. Itu kan potensi badai penyakit. Melarang makan dengan tangan. Ya, bahkan jangan makan berlebih-lebihan. Puasa bisa sehat. Dan rupanya terbukti. Hampir tidak ada satu kata-kata Nabi bertentangan dengan baik kesehatan maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara engkau. Siapa itu pemimpin di antara engkau? Yaitu orang beriman. Siapa itu? Fa in tanazatum fi syai'in farudduh ila Allah wa Rasul. Ketika terjadi sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang cocok jadi pemimpin. Paham maunya Tuhan. Ya. Tidak akan mungkin terjadi sogok menyogok. Tidak mungkin terjadi mutasi-mutasi kepada lawan politiknya. Tidak mungkin mengutamakan keluarganya dibanding yang lain. Dia lebih takut kepada Allah. Biar kau saudara saya kalau ada lebih baik, mohon maaf. Biar kau orang lain, tapi kau lebih potensi, kau lebih berhak. Dia cuma takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak beriman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah bahayanya, pemirsa sekalian. Kita kembali kepada sejarah-sejarah dahulu. Al-ulama wal umara itu berdekatan hidupnya. Bahkan rata-rata jadi umara dahulu adalah ulama. Bagaimana
ulama-ulama dahulu. Mohon maaf ya, zaman-zaman abad 16. Para pangeran, para sultan di seluruh Nusantara ini. Memang orang yang terbaik. Orang yang dipandang. Tapi kalau kita jauh kepada agama, bahkan memilih pemimpin yang banyak uangnya, itu juga sangat berbahaya. Al-Baqarah ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'ada lakum taluta malika. Ketika masyarakat umum waktu itu meminta kepada Nabi setelah Musa untuk diturunkan pemimpin di tempatnya untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran. Jadi ada dulu Nabi bukan Rasul. Yaitu Al-Baqarah 246. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal malai min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika setelah Musa ada Nabi, Bani Israel mendatangi mereka, ya Allah. Bahkan dia mohon kepada Nabi, ya Allah, doalah kepada Allah agar Allah menurunkan pemimpin. Maka Nabi tersebut, karena khawatir yang datang ini tidak konsisten, tidak serius. Ya. Isqalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah betul kalau Allah mengizinkan pemimpin kamu berjuang tegaknya kebenaran? Ya. Itu kekhawatiran Nabi waktu itu. Qala hal asyatum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa banaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw ila qalilan minkum wallahu alim bizzalimin. Kenapa tidak wahai Nabi? Kami kan lagi terzalimi. Kami akan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Ketika diwajibkan Allah menerima doa Nabi tersebut diturunkan pemimpin Talut, maka rata-rata yang datang itu tidak konsisten dengan permohonannya. Jadi satu gambaran bahwa tidak selamanya orang yang menggebu-gebu itu konsisten. Maka Allah, ayat selanjutnya, Allah mengizinkan Talut jadi pemimpin. Ya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, ketika Talut menjadi pemimpin, karena yang ditunjuk oleh Allah adalah masyarakat waktu itu yang paling depan dalam menegakkan kebaikan, kebenaran. Ya, maka karena bukan kelompoknya yang dipilih, dia enggan. Dia mengatakan, nahnu haqqu bil mulk. Kalau Talut yang ditunjuk lebih baik saya lah, kira-kira begitu. Nah, itu tadi. Ya. Dan dia bilang, inilah ciri orang yang mau dipimpin, tidak mau kalau bukan kelompoknya. Itu ya, Yahudi, kelompok Yahudi. Bahkan dikatakan, ya, bahkan Talut itu sa'atan minal mal, tidak mempunyai uang. Ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Talut tidak mempunyai uang. Jadi kriteria kepemimpinan harus bermodal uang itu adalah cara Yahudi. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau zaman Rasulullah, yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang terbaik akhlaknya, yang terbaik keimanannya pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau budaya ini kuat di daerah kita ini, maka dia berlomba-lomba mencari uang untuk jadi pemimpin. Bayar rakyat lah, bayar macam-macam lah. Padahal mengeluarkan sedikit pun dana untuk mencari kepemimpinan, itu sama dengan sogok, yang menyogok dan disogok, kedua-duanya masuk neraka. Tapi kelihatannya hadis ini tidak terlalu ya masuk kanan keluar kiri ini kelihatannya ini. Ya hanya orang beriman yang takut dengan hadis-hadis ini. Ya mudah-mudahanlah dengan pencerahan ini bisa kita merenung kembali. Jangan mengutamakan otak. Bayangkan kalau pemimpin mengeluarkan uang miliar, ratusan miliar, pasti dia akan mencari uangnya. Bagaimana kita tidak sengsara? Akibat daripada masyarakat itu sendiri. Ya, bahkan kepemimpinan dalam Islam itu tidak perlu mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang adalah membangun pondok untuk umat. Mana di zaman Khalifah Umar ubah keluar uang? Enggak. Nah, kalau kekuatan agama kuat di daerah kita ini, kita kembali pada zaman-zaman dahulu, maka orang yang terbaiklah yang berhak jadi pemimpin. Bahkan di dalam hadis, janganlah engkau memilih pemimpin yang terlalu mau dan tidak mau. Dan kalau dia tidak mau, jangan. Terlalu mau kenapa? Kalau terlalu mau, Allah akan mencabut
kepintarannya. Karena Talut tidak ambisi dan dia ditunjuk, walam yutasata minal mal qala nalastafahu alaikum wa zadahu bastatam fil ilmi wal jism. Jadi pemimpin itu bukan karena rekayasa, bukan karena keinginannya, karena disepakati oleh publik, maka Allah akan menambahkan ilmu dan kekuatan. Itu Al-Baqarah 247 jemaah sekalian. Tapi kalau kita merekayasa, membuat tim A, tim B, tim C, bahkan semua cara, daftar dosa diangkat. Dosa-dosa lawang kita, ya Allah. Bayangkan kalau tertanam keburukan manusia gara-gara kampanye kita. Na'udzubillah. Ya, pasti kita membuat satu kerusakan. Apa sih nilai jabatan dibanding persaudaraan? Persaudaraan itu jauh lebih mahal. Mencari sahabat, mempertahankan sahabat satu orang, jauh lebih baik daripada mencari musuh 1000 orang. Ya, sere, ni jagan depan 1000 batang, lebih tinggi nilai daripada si sapu. Hati-hati. Kita hidup cuma sekali. Dan ayat selanjutnya, 247 itu menjelaskan lagi, 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatu min rabbikum. Wa baqiyatu mimma taraka Musa wa Harun tahmiluhum malaika. Karena Talut dirujukan tentang kepemimpinannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. 17.000 Bani Israel bertanya, apa sih kemampuannya itu Talut menjadi pemimpin? Ketika dia bertanya, karena Talut ini tidak pernah ambisi jadi pemimpin. Ambisinya orang beriman itu adalah amal jariah, bukan pemimpin. Karena otomatis dia juga sudah pemimpin minimal pada dirinya. Minimal anak istrinya dia sudah pemimpin. Semua manusia itu adalah pemimpin. Akan mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Bahkan orang beriman itu tidak pernah gembira ketika dia diangkat menjadi pemimpin. Bahkan dia cakap innalillah. Nanti menjadi bahagia ketika kepemimpinannya digunakan untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Karena pemimpin itu tidak mempunyai apa-apa. Pemimpin itu bukan rahmat. Nanti menjadi rahmat ketika digunakan untuk menegakkan kebaikan. Ada juga orang ketika menjabat tidak melahirkan manuver. Nanti pensiun baru banyak konsepnya. Apalagi. Nah, oleh sebab itu, pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ayat menjelaskan bahwa Talut tiba-tiba ada tabut yang naik. Gravitasi bumi. Tabut itu langsung jatuh kepada Talut. Sehingga pada waktu itu, semua orang berbait kepada Talut. Karena ada ciri-ciri kepemimpinan yang dimiliki Talut. Jadi Talut tidak perlu kampanye visi misi. Tidak perlu masyarakat publik tahu, ini yang layak jadi pemimpin. Kayak ini yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kekuatan dalil ini 247 ini kita sosialisasikan terus. Masa undang-undang manusia kita sosialisasikan, perdalah apalah, undang-undang Tuhan ini yang asli kita dijauhkan, padahal ini yang bisa menyatukan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, doktrin daripada ajaran Islam itu adalah memperbaiki, berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Apakah dia pemimpin? Apakah dia rakyat? Sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Umar tidak pernah merasa lebih dibanding Bilal. Kalau dia terlambat datang, ya dia terlambat. Hanya kalau memang amanah itu dijalankan dengan baik, mungkin pahalanya memang jauh lebih besar. Tapi kalau tidak, meninggalkan amanah juga, itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ayat selanjutnya 249. Ketika Talut dilantik menjadi pemimpin. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binar faman syariba minhu falaysa minni. Talut tidak merasa gembira. Seperti kalau kita udah dilantik langsung syukuran kiri kanan. Di-like kiri kanan, wah hebat. Tidak gembira. Bahkan dia menasihati masyarakatnya, pasukannya. Faman syariba minhu falaysa minni. Jangan engkau minum kecuali seteguk. Itu. Dalam ilmu militer memang kalau infanteri kalau dia jalan kuat minum, tidak kuat biasanya. Di dalam ilmu tafsir, hati-hati melakukan pelanggaran. Kecuali darurat, boleh dengan seteguk. Wa ma lam yatam fa inna minni illa man igatar fagur fatam bihi fasyaribu minhu illa kaliyamim. Karena yang dipimpin ini tidak taat kepada pimpinannya sebagian, otaknya jalan.
Ya, kita kan perlu ini, kita kan perlu ini. Masa cuma seteguk? Nah, akhirnya otaknya jalan, dia tidak loyal. Dia melakukan sesuai selera masing-masing. Fasyaribu minhu illa, maka minumlah sebagian. Tidak taat, kecuali kelompok kecil. Illa qalilan. Falamma jawazahu alladziina aamanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut. Jadi ketika dia menyeberang, maka dia mengatakan la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Wah, ini barat melawan Jalut ini. Ya, itu waktu tokoh yang luar biasa keburukannya, korupsinya, merajalela ke persinahan, merajalela keburukan di mana-mana. Di mana-mana ada kebaikan, keburukan biasa ada kebaikan. Di mana ada Namrud, di situ ada Ibrahim. Di mana ada Firaun, di situ ada Musa. Di mana ada Jalut, di situ ada Talut. Di mana-mana pasti ada. Maka karena melakukan keburukan, pasukannya makin dia langsung nyalinya hilang. Ini gambaran. Kalau berjuang kepada jalan yang benar, jangan melakukan keburukan. Mungkin kita minum sedikit, atau colek perempuan dikit, atau ganggu janda misalnya. Ya, akhirnya mungkin awalnya niat baik, tiba-tiba berubah. Ya, niat-niat yang baik mulai hilang karena melakukan keburukan. Ini contoh. Ya. Oleh sebab itu Allah menjelaskan lagi. Kam min fiatin qalila galabat fiatan katsira bismillah. Sisa sedikit yang tinggal di zaman Talut. Begitu banyak kelompok yang kecil mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Jadi bukan kepintaran yang mengalahkan keburukan, adalah izin Allah. Yang memang dibutuhkan orang beriman itu adalah pertolongan Allah, bukan kepintaran dan kehebatan. Bagaimana kita bisa melihat sejarah tentang Musa. Dari belakang sudah Fir'aun. Kalau mundur kena tentara Fir'aun. Di muka adalah laut. Karena izin Allah. Hanya tongkat selesai masalah. Tidak perlu mengumpulkan biaya yang besar. Pasukan yang kuat melawan Fir'aun. Dengan kedekatan kepada Allah. Dan pertolongan itu akan muncul ketika berhadapan hal-hal yang sifatnya untuk melakukan pertarungan keakidah dan iman. Al-Baqarah 255 juga menjelaskan. 253. Walau sya'allahu ma qatatal ladzina min ba'di ma ja'atul bayyinat. Sekiranya Allah menghendaki tidak ada peperangan, maka mudah bagi Allah. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tapi hanya Allah ingin tahu siapa yang beriman di antara engkau, siapa yang buruk. Kemenangan itu bukan kemenangan real. Kemenangan itu ketika kita bisa melawan diri, melakukan yang terbaik. Resiko orang beriman adalah hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada istilah kalah. Kalau dia hidup, dia mulia. Kalau dia mati adalah syahid. Tapi orang berjalan bukan di atas jalan yang benar, ya bisa ya hidup hina dan mati konyol. Kira-kira begitu gambarannya. Ini ayat sangat penting. Salah satu doa, kalau kita sambung ayat tersebut, yaitu walamma barasul Jalut wal Judi qalu rabbana ighfir lana dzunubana wasrafna fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini salah satu doa. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita bertarung dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, doa kepada Allah. Karena kita akan diuji oleh Allah. Iman itu tidak akan mungkin lahir kuat kalau tidak diuji. Ahasiban nas ayat, dan itu rekayasa ya Allah. Oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang lahir di negara kita ini, di Sulawesi Selatan ini, ada pemimpin yang sadar bahwa engkau nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada pertanggungjawaban di dunia. Semua adalah sementara. Sehingga jangan terlalu ambisi kalau memang tidak mampu. Berikanlah orang-orang yang punya hak sehingga kita akan bisa damai dan pertikaian di mana-mana tidak akan terjadi dan iblis tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dan hanya Allah lah dan Rasulnya dan orang beriman yang layak memimpin kita. Bukan yang buruk akhlaknya, yang suka melakukan keburukan yang akan memimpin kita. Terakhir, la ta'ata illa bi ma'syatillah. Tidak ada ketaatan kepada perintah yang tidak mengarahkan kepada kebaikan. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat tausiah ini dan kita amalkan bersama dan kita bertanggung jawab kepada Allah. Kita mendorong pemimpin yang tunduk kepada Allah dan kita mengingatkan kepada pemimpin yang tidak mengangkat nilai-nilai kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.